Ya, sifatnya kita hanya meminta keterangan saja bagi ACC bagaimana kesanggupannya dalam mengelola project manager. Saya tanya dulu nih, Pak Denis tadi dari Madiun ya Pak? Ya, dari Madiun. Sebelumnya Bapak bekerja atau baru lulus? Bekerja Pak. Bekerja ya Pak. Di bidang apa Pak? Di bidang IT. Di bidang IT ya. Kalau Mbak Fitri dari mana Mbak? Dari Madiun. Dari Madiun juga sama ya. Berarti sudah bekerja di bidang IT ya Pak ya. Berarti ketika mendaftar pastinya sudah tahu apa yang diuji. Jadi belum kita mulai pengujian ya, karena ini Pak Denis Muslim ya. Saya Kristen Pak. Oh, Kristen ya. Oh, mohon maaf ya. Jadi kita mulai saja hari ini. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan disampaikan kepada para ACC. Itu mohon dijawab agar bisa kami korek kesimpulan apakah Pak Denis atau Mbak Fitri nantinya bisa kami luluskan sebagai konten di bidang project manager atau tidak. Jadi dijawab saja apa yang menjadi pertanyaan bagi kita agar bisa kita gali informasi yang ada dari Pak Denis dan Mbak Fitri. Ya, pertanyaan pertama ya nanti akan dijawab dulu Pak Denis, karena Pak Denis ini saya rasa sudah mulai siap juga ya, dengan Mbak Fitri juga. Ya mungkin Mbak Fitri lagi sibuk. Pertanyaannya itu saya tanya dulu, Pak Denis sudah punya project charter? Sudah Pak. Ya, bisa dijelaskan dulu Pak. Ya. Pak, mungkin saya mau ganti perangkatnya dulu supaya enggak ini, karena di sini jelek jaringannya Pak. Bentar. Oke. 5 menit ya. Pak. Boleh. Terima kasih Pak. Yo, hilang semua. Yang izin Pak Denis. Ganti perangkat katanya Pak. Pak Denis ganti perangkat, Bu Fitri. Ya Bu Fitri ini kayaknya lagi nelpon ini, makanya matiin. Oh. Mbak Fitri. Ya kan lagi nelpon. Oh. Ini Bu Fitri tadi nggak bilang latar belakangnya apa ya? Bekerja atau apa ya? Nggak ada Pak, belum ada sampaikan. Maka tadi saya fokus ke Pak Mas Denis dulu. Oh. Ada ujian ya Pak ya? Oh, ada ujian. Ya itu dia. Satu Bapak, saya ini tadi di WA sama Mas Roy, diminta untuk menyiapkan tempat untuk uji komputernya sebagai tempat UK, seperti itu. Oh. Iya, betul sekali manajernya. Iya, betul sekali. Jadi yang ujian cuma Mas Denis saja nanti. Makanya saya juga kaget tadi. Makanya saya tanya dari mana peserta asesor gitu. Iya, oke. Baik, gitu ya. Ini yang bersangkutan masih mempersiapkan terlebih dahulu. Soalnya suaranya mantul ini tadi deketan sama saya, Pak. Mohon Kena kipas angin tuh, Mbak. Iya. Jangan grogi nengok Pak Wisnu, saya aja grogi.
Oke. Oke, Mas Denis sudah kembali ya. Ya Pak. Oke, sudah siap kira-kira untuk penjelasannya? Semoga Pak. Oke ya. Oke, silakan. Mas Denis mengungkapkan apa itu project charter. Ya, kalau garis besarnya charter ya ini sih Pak, karena memang dari awal itu belum pernah membuat project charternya sebagai project charter. Jadi untuk project charter di sini dijelaskan dari mulai dari skopnya, dari mulai skop sampai definisi tujuan sampai RAB biaya dan resiko, organisasi rencana dan stakeholdernya. Jadi di situ dijelaskan detail mulai dari awal sampai akhir untuk seperti apa. Maaf Pak Mas Denis, mohon izin kalau ada filenya boleh di-sharing juga kalau memang ada. Ya, ini mau saya share Pak. Jadi ini project charter yang saya buat, yaitu judulnya Sistem Smart Baggage Airport. Jadi ini adalah membuat sistem smart bagasi di bandara-bandara Indonesia itu Pak. Lalu ini garis besarnya di sini mulai dari, nah ini ringkasan dan aktivitas. Jadi untuk smart baggage ini dibuat karena memang di bandara itu ketika kita datang mau mengambil bagasi, di situ informasi akurat untuk informasi bagasinya. Jadi intinya di situ Pak. Ini yang bikin Mas Denis sendiri ya? Ya, ini saya sendiri Pak, kemarin bikin sendiri dan sudah ada. Jadi sebenarnya itu proyeknya itu sudah ada Pak, sudah ada dan sudah berjalan di bandara, terutama di Angkasa Pura II. Jadi itu sudah berjalan di semua bandara Angkasa Pura II. Kalau yang saya ambil di sini untuk sementara lebih diskar. Sebelumnya ikut pelatihan apa Mas Denis untuk persiapan ini? Kalau untuk pelatihannya itu ikut pelatihan yang dari Digital Talent Pak, Digital Talent Kominfo kemarin. Oh, yang Kominfo kemarin. Pelatihan mulai dari sampai sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu ya. Iya, pelatihan untuk pengerjaan project charter, detail, seperti itu. Nah ini agak kebetulan ini yang kenapa? Agak grogi. Oh iya, ada Pak Ari soalnya jadi grogi ya Mas ya. Ini maunya nggak dilihatin Pak Ari harusnya ya. Oke deh, tutup kamera. Oke. Mohon izin ya Pak Ari ya, saya nanya-nanya ke Mas Deninya ya. Siapa? Jadi kalau di pelatihan itu atau mungkin ini proyeknya Mas Deni sendiri ya? Ya, jadi ini proyek saya sendiri yang saya kerjakan di pelatihan. Angkasa Pura II ya. Oh, tapi proyek charternya dibuat waktu proyek atau saat pelatihan ini? Kalau ini saat pelatihan Pak. Jadi ketika di pengerjaan proyek itu
Saya udah nggak memakai project charter waktu itu. Jadi nggak pakai project charter. Ya, jadi memang karena kan udah punya tim ya, jadi masing-masing kayak ini bagian dokumen, saya bagian apa. Nah, kalau saya bagian utamanya sih waktu pengerjaan ini sebagai project leadernya lebih di teknisi, tetapi tetap memegang semua mulai dari anggaran sampai kontraknya, sampai apa anggota OM-nya, pekerjanya, maintenance-nya, seperti itu. Oke. Ya, ini kan udah disiapkan ya, yang jadi ada project charter, ada apa. Nah, mungkin izin Mas Pak Ari, apa mau dibahas dulu tentang apa alurnya uji kompetensi Pak Ari terkait dengan apa tadi yang form banding dan lain sebagainya. Oke, baik. Pak Ari bisa disampaikan dulu. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Nah, kita dari LSP itu hanya sebatas untuk menguji ya, atau melihat apakah ACC tersebut berhak dikatakan kompeten di bidangnya atau tidak. Jika misalnya penilaian kami ternyata belum kompeten, maka Mas Denis atau peserta ACC boleh mengajukan banding, ya, banding ke kami kalau seandainya terjadi tidak adilan, gitu ya. Nah, jadi nanti kami menilai semua ini dari seluruh yang Mas Denis disampaikan, lalu membandingkan dengan instrumen-instrumen penilaian kami, baik itu checklist, observasi, dan tadi yang APL 01 yang sudah disampaikan di awal, kemampuan Mas Denis sampaikan itu kan sudah K semua ya. Saya lihat udah kompeten artinya mampu Mas Denis jelaskan, dan makanya kami coba di sini bukan menginterogasi, tetapi benar enggak gitu kan yang Mas Denis sampaikan itu kompeten atau tidak. Makanya kita berikan penilaian nanti di akhir apakah kompeten atau tidak. Jika seandainya Mas Denis nggak puas, bisa silakan ajukan form banding ya, itu nanti. Jadi ini kita akan coba dulu project manajemen ini. Silakan. Oke, baik Pak Ari. Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Ari, Mas Denis, jadi memang ini kita hanya ingin membuktikan saja bahwa sebenarnya ACC atau peserta itu sudah menguasai atau sudah melakukan rutinitas kegiatan dari project management. Nah, dengan kondisi seperti itu baru kita bisa memastikan bahwa si ACC memang kompeten di bidangnya. Ya, jadi kalau saya lihat di sini kan tadi sempat saya dapat informasi hasil pelatihan ya Pak Denis ya, Mas Denis ya. Itu selama 2 minggu ya Mas Denis ya? Ya Pak. 2 minggu, nah terus 2 minggu itu artinya hanya untuk memastikan dari istilah-istilah di project management ya, karena kan Mas Denis sendiri sudah sudah bekerja di perusahaan IT, dan memang di pekerjaan tersebut handle project atau sebagai anggota dari project, Mas? Menghandle project, Pak. Sebagai project manajernya? Kalau sebenarnya sih sempat diminta sebagai project manager. Memang saya mengajukan memang belum siap karena kan besar, jadi saya belum siap. Tetapi saya memegang sebagai PIC di situ memang hampir sama sih untuk tugasnya, tapi bukan sebagai project manager, tapi benar-benar touch di project tersebut gitu. Koordinator ya. Seperti itu. Ya, sebagai project koordinator. Nah, kalau di situ sendiri selama pelatihan berarti ada membahas tentang unit kompetensi juga ya, Mas Denis ya. Itu hubungannya dengan yang dialami dalam sebuah proyek, ada nggak kaitannya unit kompetensi sama proyeknya Mas Denis kira-kira? Ya. Nah, itu ada nggak kaitannya 10 unit kompetensi dengan kegiatan yang dijalankan sama Mas Denis itu ada nggak kira-kira? Hampir semuanya ada, Pak. Hampir semuanya ada ya, dan itu dilakukan dalam sebuah proyek ya. Nah, terus nanti dari situ
menurut Mas Denny sendiri selama pelatihan tadi yang membuat project charter ini siapa nanti? Kalau nanti project manager Pak, ini nanti akan dikerjakan oleh project manager. Yang membuat project charter ya? Benar. Gitu. Nah, ada yang apa namanya? Ini kok sharingnya gambarnya hilang ya? Oke. Nah, itu project manager membuat. Nah, artinya si project manager itu dalam projectnya sendiri itu yang membuat anggaran, mengelola anggaran, atau dia apa namanya sudah dapat informasi dari atasannya mengenai proyeknya berapa besar, terus ruang lingkupnya apa saja, atau malah project manajernya yang menghitung nilai-nilai proyeknya. Kalau untuk ini anggaran sudah disediain Pak, jadi sudah disediain ya. Kita hanya menghitung anggaran itu dijalankan seperti itu Pak. Ya. Oke, jadi yang apa namanya, artinya si project manager itu punya atasan, dia yang menyebutkan ini ada project dengan nilai sekian gitu ya. Jadi tolong dikelola begitu ya. Nah, oke. Tapi yang membuat project charter atasan atau project manajernya? Kalau charter itu Pak Mana putus-putus Mas? Gimana Pak? Suaranya putus-putus. Project manajernya Pak. Oh, project manager ya. Ya. Oke, terus yang bertanda tangan di project charter siapa? Kalau tanda tangan di project charter biasanya ini Pak, sudah saya ini. Jadi biasanya ada VP, VP terkait dari facilities, terus operasi sama maskapai, karena ini terkait dengan maskapai juga. Oke. Terus habis itu baru ke project manager. Kalau untuk project review group ini, jadi seperti supervisornya nanti yang mengawasi project manajernya ini. Kalau ini yang bertanggung jawab. Oke. Ya. Jadi yang membuat project charter itu project manager ya. Oke. Terus bisa dilanjutkan tadi Mas Dennis ceritanya di dalam project charter itu ada apa saja tadi? Kalau di project charter tentang, boleh saya jelaskan juga sebentar Pak ya ini ya. Ya, silakan. Jadi di project charter ya ini terutama juga pendahuluan tentang perusahaan bisnisnya seperti apa, terus habis itu permasalahan dalam peluang bisnisnya seperti apa, dijelaskan permasalahan masing-masing, terutama permasalahan utamanya, lalu peluang bisnisnya yang bisa berjalan. Kemudian kita cari ke bisnis need-nya, yaitu kebutuhan bisnisnya seperti apa, masuk ke persyaratan bisnis. Lalu di sini kita membuat batasan dan asumsi proyek tersebut. Jadi kualitas seperti ini, kualitas proyeknya nanti seperti apa, hasil akhirnya, berdayanya, anggaran bisa mencapai berapa, terus resiko yang bisa terjadi ketika proyek ini berjalan seperti apa, seperti itu. Lalu untuk asumsinya, untuk masuk ke asumsi ada di sini ada banyak, jadi asumsinya bisa terkait ke definisi atau tiga perusahaan atau yaitu Angkasa Pura, maskapai, dan di sini masuk ke quality plan. Quality plan adalah rencana kualitas dalam proyek tersebut. Contohnya di sini yaitu sistem yang dapat memberikan informasi pada dengan jelas, ada otomatis proyek-proyeknya yaitu otomatis muncul dengan jelas. Di sini ada kualitinya seperti apa, standarnya akan diuji.
Lalu yang kedua yaitu sistem dapat merekam. Jadi sistemnya Smart Baggage ini dia itu ada dua, terutama menampilkan informasi bagasi dengan jelas. Ketika bagasi itu datang, bagasi itu akan datang berapa menit dari ketika kita menunggu dari pesawat tersebut. Jadi ketika kita landing, ketika kita datang menunggu bagasi, di situ akan tertera kira-kira nanti 10 menit atau 20 menit bagasi itu akan keluar seperti itu. Itu untuk pengunjung. Dan dari sisi pekerja, di sini akan merekam kegiatan pekerjanya tersebut. Jadi ketika pesawat itu datang, nah di situ pekerja diuji karena maksimal 40 menit semua bagasi itu harus sudah selesai. Seperti itu, dan di sini akan terekam kenapa kok lama, kenapa kok cepat, di situ akan bisa kita record. Makanya Smart Baggage ini bisa mempercepat kualitas di area bagasi seperti itu. Oke. Ya, sambil saya potong-potong ya Mas ya. Ya, Pak. Jadi biar karena waktunya kan jalan terus, takutnya nanti jadi lama. Kalau kondisi seperti ini untuk membuat project charter ada dasarnya nggak, Mas? Gimana, Pak? Sebelum membuat project charter, untuk bisa jadi project charter ada dasarnya nggak? Kenapa, apa isinya dari mana tuh project charter? Maksudnya isinya gimana, Pak? Ya ini, isi project charter kan tadi ada objektifnya project apa, kemudian sampai, nah yang ditampilkan sampai ke quality assurance plan-nya, sampai anggarannya itu sebesar itu si project manager kan, kalau menurut Mas Denis kan yang membuat project charter, project manager kan. Nah itu dapat angka-angka itu, kemudian dapat jadwalnya, dapat apa itu dari mana tuh Mas? Yaitu yang pertama, yang jelas melalui pertama dari penilaian kenapa dibuat project Smart Baggage itu karena terutama ada penilaian dari penumpang. Itu yang pertama. Kenapa dibuat itu adalah pertama untuk dibuatnya Smart Baggage itu. Terus yang kedua yaitu kenapa bisa ada data-datanya, itu karena memang sebelum-sebelumnya sudah ada sih Pak di situ Pak. Jadi kita bisa ini sudah ada apa itu? Sudah ada seperti kayak regulasinya gimana ya? Ada ini bisnis case-nya, ada kasus bisnisnya ya. Ya. Oke. Berarti dari yang membuat bisnis case itu siapa Mas? Itu saya sendiri sih Pak. Jadi project manager sendiri yang membuat bisnis case-nya. Oh, yang membuat bisnis case project manager juga. Iya, sama apa? Sama Ntar project manager bikin sendiri semua dong, bikin bisnis case, bikin project charter, bikin apa lagi semua nanti project manager. Kasihan ntar teman-teman timnya ntar. Ada sih Pak ininya, jadi termasuk apa, ada timnya apa sih Pak, ada tim ininya. Oke. Nanti kalau setelah dari business case jadilah sebuah project charter gitu ya Mas ya, menurut Mas Denis ya. Oke, berarti nanti setelah membahas itu, setelah membuat project charter, Mas Denis sebagai project manager membuat apa lagi kira-kira Mas kalau yang ada di project charter ini? Kalau setelah ini yaitu membuat timeline-nya, membuat apa, jobdesk masing-masing, setiap ini apa tanggung jawabnya nanti seperti apa, terus anggarannya nanti dikeluarkan dari mana sampai mana, seperti itu sih Pak. Timeline-nya dibuat dari apa? Dasarnya apa tuh Mas membuat timeline? Kalau timeline-nya itu dibuat dasar dari ya pembuatan masing-masing jobdesk masing-masing. Jadi ketika
biasanya kan pakai Project atau Libre biasanya untuk kita bisa ngatur melihat timeline itu seperti pakai software ya berarti ya itu ya? Iya Pak, benar, berarti pakai software. Pakai apa? Softwarenya apa Pak? Kalau Project Line biasanya Libre Pak. Oh ini bikinnya pakai apa? Kalau ini Libre. Tools Libre ya. Nah yang di kolom kiri itu disebutnya apa Mas? Kalau yang dibuat? Apa? Itu yang di kolom kiri itu yang nama-nama pekerjaan disebutnya apa tuh Mas? Lupa Pak. Lupa ya? Iya. Lupa. Oh, lupa kan kalau nggak inget ya Mas ya? Ya, kalau di atasnya tadi ada hierarki di atasnya. Nah itu tadi. Nah ini struktur organisasi proyek. Ya. Oke, kalau sebelum ada jadwal apa dulu yang dibuat Mas? Biar bisa jadi jadwal. Gimana Pak? Tadi kan ada jadwal tuh. Ya, Nah, sebelum membuat jadwal itu berarti kita harus membuat apa dulu biar bisa tahu jadwal-jadwal tadi kapan dikerjakan, terus apa saja yang dikerjakan itu. Membuat Udah pernah membuat WBS belum? WBS? Udah Pak. Nah itu namanya Udah. Pak, maaf. Lagi blank. Sudah membuat semua sih Pak WBS-nya. WBS sudah buat WBS. Iya. Ya kan jadi kalau mau membuat jadwal sebaiknya membuat WBS dulu. Ya benar. Karena dari WBS itu kan kita bisa tahu nih uraian-uraiannya apa saja, yang kegiatan apa saja. Nah, kalau yang coba turun ke bawah lagi Mas. Nah, ini kan jadwal tuh. Ya ini. Nah, ya yang kolom kiri itu namanya WBS Mas. Ya. Nah, jadi WBS itu nanti bisa dibuat dalam bentuk hierarki juga, seperti yang ada di struktur organisasi kan bentuknya hierarki, tapi ini buat WBS, jadi apa turunannya. Setelah jadi WBS, baru kita bisa bikin namanya network diagram nih yang ada di tampilan ini sebagai bentuk jadwal. Ya. Oke, nah kalau di WBS itu ada hitungan ininya nggak, duit atau siapa yang mengerjakan nggak kalau di WBS? Jadi di WBS ini pertama kalau di aplikasinya itu kan kita bisa mengatur sedetail mungkin sih, mulai dari programmer maupun project manager, desain, lalu dari dokumentasi itu di situ ada semua, dan itu bisa dijelaskan pekerjaannya itu dia mengerjakan berapa jam, dan di situ dia bisa menginput setiap jamnya itu dia mendapatkan berapa, dan nanti akan terhitung ketika proyek ini selesai pekerjaannya itu dia berapa jam dan akan mendapatkan mengeluarkan dana berapa. Seperti itu di sini bisa di aplikasi. Iya benar. Tapi di aplikasi itu membuat hitungan orang sama biaya bukan di WBS-nya, kolomnya beda sendiri. Ya. Ya, jadi kalau WBS itu nggak bisa dia buat ngitung orang sama biaya tuh nggak bisa WBS. WBS hanya membuat aktivitas kegiatan saja. Contohnya itu Pak. Ya, oke. Nah, terus habis itu setelah membuat WBS, terus membuat jadwal, kira-kira apa lagi yang dilakukan project manager? Habis itu ini Pak, apa namanya, kita mencari milestone-nya. Kira-kira apa sih yang penting dalam pekerjaan tersebut? Kita masukkan, kita detailkan untuk di sini, lalu di dependensinya itu kita bisa lihat yang kritikal mana dan itu dikerjakan tanggal berapa, mulai dari analisis, mulai dari desain, development, testing, documentation, deployment, habis membuat jadwal langsung ke sini.
kalau setelah membuat jadwal kita ini sih Pak membuat jadwal lebih ke memulai satu persatu ini pekerjaannya yang bisa dijalankan terlebih dahulu. Oke. Nah, atau gini, 10 unit kompetensi yang ada di ini apal nggak Mas? Apaan aja Mas? Gimana Pak? 10 unit kompetensi ini kalau di pelatihan project management kemarin itu disebutnya apa Mas? Apal nggak? Yang 10 kompetensi itu Pak? Lebih ke pertama itu ya pasti kan pengerjaannya yang itu adalah pendahuluan, lalu project government-nya, project risk, terus habis itu baru project ininya untuk project quality-nya, lalu initiation, terus pembuatan planning. Oke. Kalau yang unit kompetensi yang Mas Denis tahu untuk kan udah sempat ini ya membuat isian di APL 02 ya? Iya Pak. Udah sempat ya di APL 02 kan ada unit kompetensi apa saja tuh yang diujikan gitu ya? Oke, sudah sempat baca ya Mas Denis ya? Ada unit kompetensinya apa saja tuh Mas Denis? Iya Pak. Kelihatan nggak Mas Denis, unit kompetensinya apa saja yang diujikan Mas? Atau 10 knowledge area di project management, tahu nggak Mas 10 knowledge area? Oh, knowledge area yang ini Pak, yang integration, yang scope itu Pak ya. Oh, ya itu yang pertama kan integrasinya, terus habis itu masuk ke scope, terus schedule-nya, pembuatan schedule, lalu pembuatan uang cost-nya, lalu quality-nya, resource, stakeholder. Oke. Nah, berarti di integration tadi membuat apa tadi Mas? Kalau di integration? Kalau integration itu pembuatannya lebih ke initiation, lalu sama planning. Outputnya apa di project integration management? Output yang initiation, planning, executing, sama closing itu ya? Ya, itu 5 proses grup kan ya? Oke, nah di project integration, di inisiasi itu output yang dibuat apa Mas? Yang dihasilkan? Initiation itu yang ada ya tujuan pertama. Ini yang pasti tujuan proyeknya. Apa? Ya, apa disebutnya apa? Business case Pak, di business case. Business case. Ya, business case-nya. Oh.
Business case ya. Lalu masuk ke ini apa namanya, tugas dan tanggung jawabnya si pekerjanya, yaitu ya termasuk proyeknya, lalu kontrol dan analis. Itu kan sebelum inisiasi, Mas. Kalau business case itu sebelum inisiasi. Ya. Kalau pas inisiasi disebutnya apa? Inisiasi. Ya ini yang ditampilin di depan ini, project charter. Iya, Pak. Ya. Jadi di situ berarti pada tahapan inisiasi itu Mas Denny sebagai seorang project manager itu menandatangani project charter, ya. Dan yang membuat project charter itu bukan project manager, ya. Jadi yang membuat itu di sebelumnya, ya. Jadi si project sponsor. Nah, tapi oke, sambil lanjut lagi, di situ kita bisa tahu tahapan setelah membuat jadwal kan ada 10 unit kompetensi tadi ya. Ada 10 knowledge area. Setelah membuat jadwal, kemudian apalagi urutan berikutnya si seorang project manager? Setelah membuat jadwal itu masuknya ke ini, kalau ke knowledge area kan setelah membuat jadwal itu ke pembuatan ini cost, Pak. Ya, bikin apa tuh? Outputnya apa tuh? Ada nggak di project charter? Terkait cost management, ada nggak? Kerjanya ini jadi kalau ini kan untuk biaya-biaya labor, equipment, dan material yang di dalam proyeknya. Kalau untuk ini rencana anggarannya seperti ini. Disebutnya apa itu, Mas? Ini Pak, financial plan. Ya, financial plan atau RAB ya. Ya, benar, RAB. Ya, jadi di cost management itu ada RAB. Nah, ini yang membuat RAB ini siapa nantinya? Tim analis keuangan sama project manager sih Pak, kalau menurut saya itu. Jadi sama-sama koordinasi untuk tiga itu. Oke. Ya. Ini adanya di cost management ya. Iya, Pak. Oke, setelah itu apa lagi setelah cost management? Setelah cost management yaitu quality apa namanya? Quality tadi Pak, quality plan. Setelah cost management. Apa? Quality plan, Pak. Quality plan. Ya. Jadi quality management ya. Ya, benar, Pak. Oke. Nah, ini ada quality plan. Kalau di quality management itu yang paling utama pembahasannya apa sih? Ada apa saja sih di quality management? Yang quality management itu ya itu penjelasan ini sih ya, target kualitasnya, lalu assurance plan-nya sama control plan. Jadi lebih memanage itu Pak.
manage apa? Jadi lebih apa, menetapkan rencana yang manajemen kualitasnya itu tadi, lalu mengontrol kualitasnya, baru menjamin kualitas proyeknya, tidak kualitas. Pernah tahu quality assurance sama quality control nggak? Istilah quality assurance sama quality control. Iya, Pak. Itu kan adanya di quality management ya? Ya, benar, Pak. Oke. Nah, menurut Mas Denis sebagai seorang project manager, apa bedanya quality control sama quality assurance? Kalau perbedaan utamanya itu lebih ke jaminan kualitas itu quality assurance, kalau yang quality control itu lebih pengawasan kualitasnya. Jadi kalau jaminan itu lebih memastikan tahapannya, pekerjaan dilakukan sesuai strategi itu kan. Terus lalu kalau Yang memastikan tahapan apa? Quality assurance atau quality control? quality assurance, Pak. Jadi Itu tahapan. untuk memastikan tahapannya itu lebih kayak quality assurance. Kalau quality control itu lebih proses kayak memeriksanya atau menguji. Jadi apakah ini benar berkualitas atau tidak. Oke, terus quality control? Itu Pak. Jadi quality control itu lebih proses memeriksa atau menguji spesifikasi ini apa namanya, project tersebut. Produknya. Ya, produknya. Outputnya. Ya, oke. Nah, itu dimunculkan nggak di mana namanya project charter, bagaimana proses quality assurance sama quality control. Kalau di sini kan muncul nih quality assurance plan, ya kan? Kalau ini kan oke. Nah ini quality control. Mana quality control yang mana, Mas? Nah, itu ada quality control plan. Ya ini, Pak. Nah, isinya apa quality control plan? Yaitu memeriksa dan menguji. Jadi isinya lebih ke contohnya ini apa, kayak menerapkan kebijakan peer review, yaitu leader tim bertanggung jawab setiap proyek yang disampaikan. Ini kan terkesan malah bahas tahapannya. Produknya apa sih di proyeknya Mas Denis ini? Iya. Outputnya apa? Produknya belum ini. Jadi kalau outputnya lebih di sini sih, Pak. Nggak ada ya? Lebih kemana? Oh iya, belum saya ini, Pak. Belum saya masukkan untuk output. Iya. Ini output Betul. produk ini. Ya, kan harusnya si quality control itu melakukan uji coba atau testing ke aplikasi yang dibangun ya. Jadi ini membangun aplikasi bukan? Iya, Pak. Jadi aplikasi. Jadi contohnya yang ini sistem informasi ini, jadi di quality kriterianya ini ke sistem performance sama ini quality standard. Nah ini jadi sistemnya speed up di sini sudah teruji 99% sistem uptime. Ya. Sistem response time di sini betul. Tidak lebih dari 5 second. Nah, ini kan harusnya quality control plan ya. Ya, betul. Jadi proses meletakkannya salah di sini, bukan sebagai target ya, tapi quality control plan. Ya, quality control plan di sini. Ya. Jadi bagaimana merencanakan
proses quality control, apakah ada uji cobanya seperti apa. Ya. Nah, membuat WBS-nya sendiri menggunakan SDLC atau menggunakan apa, Mas? Gimana Pak? Dalam membuat WBS itu menggunakan SDLC atau ada metodologi yang lain? Ini Pak, membuat metodologi yang syaratnya membuat WBS itu apa? Menggunakan apa? Pernah dengar project life cycle? pernah Pak. Seperti apa tuh Mas project life cycle? Atau SDLC, mungkin masih ingat SDLC? Ya Pak, benar. Ya, kalau WBS-nya yang Mas Denis bikin menggunakan project life cycle atau menggunakan SDLC, Mas? Lebih bisa ditampilkan nggak di sini WBS-nya tadi? Kalau WBS-nya itu saya bikinnya langsung sih Pak. Langsung di aplikasi ya? Iya. Boleh dilihatin nggak, ditunjukin nggak? Udah berapa lama Mas handle project Mas Denis? Sebenarnya udah 2 tahun sih Pak. Udah 2 tahun ya? Iya. Cuma memang waktu dulu memang sama sekali nggak dipelajari secara terstruktur. Jadi saya lebih langsung ke lapangan kan belajar. Jadi kadang nama-namanya saya kurang paham, tapi ketika di lapangan untuk ini baru. Tapi di pelatihan diajarin kan ya istilah-istilah itu ya? Diajari semuanya Pak. Oke. Nah, di situ ada pembahasan WBS kan ya, di tools-nya ya? Iya Pak, benar. Saya mau lihat WBS-nya dibuat menggunakan metode apa gitu. Kalau yang di project charter tadi bisa kelihatan nggak jadwal tadi? Ini Pak, lupa. Kalau di WBS-nya itu di bawah saya menggunakan metodologi ini apa? Waterfall. Oh, ini waterfall ya? Iya Pak. Oke, dengan menggunakan waterfall berarti ada testing di situ. Ya, benar Pak. Nah, testing ini dimunculkan nggak di quality control plan? Di quality. Maksudnya jadi yang tadi Pak, yang maksudnya ke target, jadi keliru tadi. Ya, testingnya kan di situ tadi. Jadi ada testingnya, mau melakukannya berapa macam testing, metodenya apa saja. Ya. Benar. Kan ada black box, ada white box, mungkin seperti itu. Dimunculkan nggak di sini? Kalau di sini ini Pak, belum saya masukkan untuk testing detail ininya Pak. Enggak ya? Iya. Oke, nah nanti menurut Mas Denis nih, ini yang akan membaca project charter siapa nih Mas? Kalau yang akan ini Pak, konsumsinya siapa? Konsumsinya antara project charter itu antara sponsor sama vendor Pak biasanya. Sponsor sama vendor. Ya. Ada yang lebih detail nggak kira-kira dari project charter? Maksudnya yang lebih detail gimana Pak? Jadi kalau project charter kan tadi katanya masih belum detail terkait dengan quality control plan, masih perlu dibuat lebih detail lagi testingnya gitu kan ya? Ya Pak. Nah,
itu mau didetailkan di mana kira-kira? Di project charter juga atau ada dokumen lain? Biasanya kalau untuk jadi kalau project charter ini lebih ke kemarin kan sempat diskusi apakah didetailkan nanti programnya seperti apa, desainnya seperti apa. Nah itu kan tidak dimasukkan di project charter, itu lebih ke kayak breakdown dari semua projectnya itu seperti apa. Kalau untuk lebih ke quality projectnya atau produknya itu ada lagi Pak untuk dokumennya. Jadi ada dokumen standarnya nanti dibuat sedetail mungkin mulai dari nanti sampai programnya seperti apa, nanti sampai membutuhkan seperti apa, membutuhkan servernya seperti apa, tampilannya seperti apa, itu ada dokumen lagi Pak. Oke, disebutnya apa kalau di project management, dokumen yang detail dari project charter, Mas? Lali ya Mas? Singkatan. Nggak disingkat kok, nama dokumennya yang lebih detail dari project charter ada. Itu di integrasi manajemen juga. Tapi di proses grupnya di planning. Apa itu Mas? Ada pernah dengar istilah project management plan? Iya Pak. Nah, di situ Mas, jadi project charter itu kan sifatnya lebih summary ya, lebih ringkasan-ringkasan. Nah, didetailkannya di project management plan. Ya, ada dokumen namanya project management plan, itu didetailkan semua tadi. Contohnya kayak tadi itu quality control plan, itu testingnya gimana, nanti hasil tesnya itu sampai ada pembobotan, nanti akan dikasih pembobotan tesnya seperti apa, kalau satu berapa, ini apa gitu. Nah itu nanti masuk ke project management plan tadi, sampai ke penjadwalan pun mau lebih detail nanti akan muncul milestone di project management plan. Gitu. Oke, kemudian di setelah quality ada bahas apa lagi Mas? Setelah quality mungkin Pak Wisnu apanya mic-nya ditutup aja, nggak nyimak pertanyaannya kena azannya. Oh gitu. Jadi kalau saya tutup nanyanya gimana? Ya, maksudnya setelah nanya ditutup langsung biar dia dengar gitu. Oke. Setelah quality membahas apa lagi Mas Denis? setelah quality itu lebih ke resource-nya Pak. Resource untuk pekerjaan proyeknya itu Pak. Oke, resource-nya di mana yang dibahas seperti apa tuh? Kalau resource lebih di sini sih Pak. Rencana sumber daya. Struktur organisasi di mana tadi? Ini Pak. Untuk struktur organisasinya ini, nah itu kan masuknya ini resource sumber dayanya. Ya, ini berarti
tidak jadi satu dengan WBS ya berarti kan? Iya, Pak. Tidak ada hubungannya WBS dengan sumber daya manusianya. Oke. Terus SDM ini masuk ke RAB tadi nggak? Masuk, Pak. Masuk. Ya, masuk. Ini jadwal. Ini masuk. Nah, terus tadi gambar jadwal yang menggunakan Libre sama jadwal yang menggunakan tabel ini apa bedanya? Jadi sebenarnya sama sih, Pak. Sebenarnya sama, Ya, tapi berbeda gitu ya. Sebenarnya sama tapi berbeda. Jadi ini sebenarnya nggak perlu dikasih ini bisa sih, Pak. Jadi yang ini memang waktu itu saya pokoknya ada ini ya udah saya masukkan ini, sebenarnya ini dihilangkan, Pak. Jadi langsung masuknya ke rencana kerjanya dan langsung masuk ke situ. Jadi untuk librenya itu sebenarnya nggak masuk sini, Pak. Kan itu kan untuk breakdown pekerjaan lebih detailnya. Cara. Oke. Jadi detailnya tadi harusnya malah masuk ke dokumen yang lain ya. Tadi apa nama dokumennya yang lebih detail? Apa Mas Denis tadi yang lebih detail dari project charter? Ingat nggak? Project management plan, Mas. Oh iya, project management plan. Juga, Pak. Oh iya. Jadi kayak ngajar kuliah ya, Mas ya. Ini cuma membuktikan doang kok, Mas. Iya, Pak. Ya, jadi sebenarnya yang di project charter itu hanya summary-nya aja. Jadi di situ kalau membahas resource itu nanti munculnya adalah kalau memang SDM berarti dia membahas kapan SDM masing-masing itu available-nya, jadwalnya kapan dia ditugaskan, kemudian berapa lama dia ditugaskan, itu kan masuk ke SDM ya. Nah itu kira-kira misalkan tadi PM berapa bulan, kemudian job desk-nya apa. Nah itu di SR manajemennya di situ, di resource manajemennya di situ juga misalkan ada penggunaan alat ya. Jadi SR-nya resource manajemennya lebih ke sana ya. Kalau di sini kan pemanfaatannya agak rancu karena begitu membahas resource management keluarnya jadwal kerja, ya kan? Padahal jadwal kerja di atas udah ada yang tadi network diagram, ya kan? Jadi padahal project charter ini lebih ke executive summary. Jadi kalau eksekutif baca membingungkan gini nanti nggak ada yang mau tanda tangan nanti, Mas. Ya, jadi kalau mau didetailkan baru di project management plan. Kemudian yang SR tadi ke bawah lagi ada nggak pembahasan tentang SR-nya sendiri? Nggak ada lagi ya? Oh ini tadi di atas coba. Ya ini lebih ke RAB ya. Ya, RAB masuk. RAB. Untuk mengatur material yang dikeluarkan waktu pekerjaan project. Oke, ini Angkasa Pura 2 itu di mana ya, Mas? Yang Surabaya ya? Bukan Angkasa Pura 2 itu Indonesia Barat, Pak. Mulai dari Soekarno-Hatta, Sumatera, sampai Bandung. Gitu. Oke, nah ini sistemnya Mas Denis yang ngembangin. Iya, kalau sistem IT-nya saya ngembangin. Nah, saya gitu diminta untuk menjadi project manager, makanya saya mengikuti kelasnya itu supaya nanti bisa sebenarnya. Yaitu saya juga nggak akan mau ditunjuk kalau memang seperti itu waktu kerjaannya. Jadi lebih ke kantornya di mana, Mas? Kalau kantornya di ini, Pak. Kalau saya standby-nya di Terminal 3 karena Terminal 3 Soekarno-Hatta. Ya. Kalau kantornya Mas Denis tadi perusahaan IT-nya apa namanya?
Angkasa Pura Solusi, Pak. Oh, APS ya? Ya, kalau untuk pekerjaan IT-nya. Oh, dari APS. Nah, ini Madiun hubungannya apa dengan di Madiun, Mas? Kalau di Madiun saya lagi ini, Pak, jadi karena saya IT jadi minta izin untuk WFH. Karena kan memang nggak diwajibkan mengurangi bisa di remote ya? Ya benar, jadi semua bandara bisa di remote melalui ini ya udah saya. Di APS itu saya kenal ada beberapa orang di APS, Mas. Ada Bu Lili, kenal Bu Lili ya? Bu Devi, gitu ya? Atau kenal ya, Mas? Pak Ahmad kenal, Pak? Pak Safar. Pak Safar. Pak Safar, Bu Lili sama Bu Devi itu bos-bosnya APS kan itu? Ya, Pak. Ya, nanti saya bilang sama mereka ya. Kenal Mas Denis nggak itu ya? Nah, itu nggak tahu. Kalau biasanya lebih ke ini, ke EVP sama direktur biasanya yang kenal. Oh gitu. Kalau ini nggak terlalu, karena tidak mengusin teknis secara teknis. Iya, iya. Bu Lili sama Bu Devi ya. Ya. Saya sempat dipanggil juga sama mereka. Oke. Jadi nanti kalau di sini pembahasan human resource-nya masih belum kelihatan ya, Mas ya. Jadi terlalu rancu dengan yang penjadwalan tadi. Ya. Ya. Terus setelah human resource apa lagi, Mas? Berikutnya yang dibahas. Setelah manajemen itu kalau communication di project charternya muncul nggak tentang communication? belum saya ini kayaknya, Pak. Nggak ada ya? Iya. Oke. Kira-kira apa sih isinya tentang communication management? Untuk communication management jadi lebih ini sih, Pak, kalau menurut saya di kayak komunikasi antara brand, lalu untuk monitoring, jadi mulai planning terus untuk cara monitoringnya itu, Pak. Seperti pengawasan dari mulai planning, eksekusi sampai monitoring itu, Pak. Oh, itu communication. Jadi lebih ke manage plan communication, lalu ya, plan communication seperti apa, Mas? Kira-kira yang bisa ditampilkan? sepertinya ini, Pak, ini communication masih dan communication masih belum terlalu ini sih, Pak, memahami betul untuk communication-nya. Ya, jadi communication plan itu isinya semacam tabel itu yang nanti bisa digunakan frekuensi, kapan harus ketemu, kapan harus rapat, itu sudah dibuat oleh seorang PM, ya.
dan itu dimasukkan ke project charter. Ya nanti, nah ini kan kita lagi membahas ke planning semuanya ya, Mas ya. Semua yang projectnya itu planningnya akan seperti ini loh, gitu. Ya, nah itu communication plan tadi harus bisa dimunculkan di sini. Ya, tapi ini belum ada ya. Belum Pak, untuk ininya, untuk ketemu, untuk setiap meetingnya berapa? Iya, belum ada ya. Belum. Tadi yang HR-nya sendiri, yang resource plan-nya juga belum kelihatan, belum ada ya. Terus, oke, yang risk-nya, risiko ada nggak muncul di sini? Nggak ada ya. Nggak ada juga. Oh, ada risiko ya. Ya, ini di sini jadi. Oke. Oh, sudah dibuatkan bobot. Nah. Seperti ini. Untuk operasional. Negara yang menangani layanan publik tidak cukup. Tidak terlalu tinggi, tapi dampaknya tinggi. Oh, ini kalau di resiko itu pernah dengar istilah negatif risk sama positif risk nggak, Mas? Ya, pernah. Jadi, yang di sini ada semua Pak. Jadi yang positif masuk. Ya. Positifnya nggak dimasukin? Iya. Itu asumsinya ya. Nah, iya. Nanti kalau si cek, wah emang saya nggak pernah bantuin apa gitu ya. Menurut Mas ini apa? Jadi yang itu yang jadi itu akan kita mempercepat pekerjaan, Pak. Yang mempercepat pekerjaan. Ya, jadi contohnya gimana Mas? Suaranya hilang. Pekerjaan yang resiko itu terjadi, Pak. Oh, contohnya gimana contohnya Mas? Gimana Pak? Contoh positif risk apa kira-kira yang bisa mempercepat pekerjaannya si APS ini dalam bagus sistem? Contohnya seperti ini, untuk risknya waktu pekerjaan ini instalasinya diberangkatkan bisa sampai 10 menit per perangkat. Dan itu bisa lama ketika adanya pengunjung. Nah, ternyata biasanya Sabtu Minggu itu pengunjung ramai, ternyata sepi. Jadi akhirnya pekerjaannya itu lebih cepat ya mengerjakannya seperti itu. Tuh, positif risknya ya. Ya. Bisa ada dampak lain nggak dengan bisa lebih cepat gitu? Yang positifnya. Dampak lainnya itu bisa, jadi contohnya bisa ketika kan petugas instalasi contohnya ada 2, jadi lebih ke sumber dayanya. Jadi contohnya petugas instalasi ada 2. Ternyata tugas lain yang jadi mereka membantu. Jadi ketika mereka
membantu instalasi perangkat tersebut, akhirnya pekerjaannya bisa berjalan. Ya, setelah RIS apa yang dibahas, Mas? Nah, Setelah RIS. Denis tadi ditanyakan setelah harga. ya. Stakeholder. Ya. Oh, oke. Terus apa pembahasan stakeholder? Ini lebih ke pemangku kepentingannya, Pak. Jadi kalau mulai di sini itu contohnya direktur facility service. Bentar, megang di proyek itu, Pak. Oke, terus Setelah itu kita menulis peran-peran. Jadi suaranya hilang-hilang. Saya jelas itu, Pak. Oke, tadi setelah membahas stakeholder, isinya apa aja, Mas, di stakeholder tadi? Ya. Lalu tanggung jawab itu ada tanggung jawab berperintah manajer dan sampai menjelaskan masing-masing peran dan tanggung jawab pemegang peran itu, Pak, pemangku kepentingan itu, Pak. Oh, sampai ke timnya pengembang juga dibuatkan di situ juga ya sebagai stakeholder ya? Tidak, ini sih, Pak, kalau di stakeholder maksudnya cuma anggota tim gitu. Ya, kalau di... Oke, nah emang di stakeholder analysis ada nggak pernah membuat stakeholder analysis nggak? Oh, kalau membuat stakeholder analisis belum, Pak. Belum ya? Ya. Pernah dengar istilah keep satisfied, kemudian manage closely, gitu-gitu? Kuadran matriksnya untuk stakeholder analysis? Kalau untuk nama-nama itu mungkin saya ini belum, Pak, tapi ketika pekerjaan mungkin mengalami itu. Jadi di pembahasan stakeholder analisis itu ada pembahasan terkait dengan stakeholder yang memang kepentingan sendiri, Mas. Artinya
kapan dia punya powernya tinggi, kewenangan tinggi, kapan dia hanya punya ketertarikan tinggi di apa namanya project gitu ya. Tapi dia nggak punya wewenang tinggi. Nah itu sebaiknya menggunakan stakeholder analysis. Jadi nggak sekedar mendaftarkan stakeholder ya. Nah istilahnya kalau mendaftarkan stakeholder itu adalah stakeholder register. Jadi didaftarkan stakeholder ya dalam bentuk tabel seperti ini, tapi sebaiknya juga dianalisa dia power and interest-nya atau apa kewenangan dan ketertarikan di proyeknya sejauh mana. Jadi itu juga jadi poin tersendiri dalam hal pembahasan stakeholder. Terus apa lagi dari yang sudah dibahas di Project Charter? Ada lagi nggak kira-kira? Atau ada yang tertinggal jangan-jangan? Timnya Mas Denis dari internal semua atau ada dari eksternal? Ada yang eksternal Pak. Saya punya tim eksternal. Oke, yang eksternal berarti managed service ya, outsourcing. Ya benar sekali. Oke, proses outsourcing itu ada nggak dimasukin ke project charter ini? Belum Pak. Jadi kalau outsourcingnya belum tidak saya masukkan. Jadi sebenarnya bukan outsourcing Pak. Dia lebih kayak bonus dari hasil proyeknya sih Pak. Jadi gimana Pak? Sorry, maksudnya bonus dari proyek gimana tuh? Oh enggak, jadi sebenarnya yang eksternal itu sebenarnya dia hanya seperti contohnya di area server, dia hanya bisa mengerjakan di satu titik itu. Jadi kadang kita mengerjakan semua, jadi tinggal satu titik ini belum tim saya ada yang belum kompeten di satu titik itu, contohnya di server. Nah, jadi kayak saya minta tolong untuk develop server ini supaya normal. Nanti itu di luar ini juga, jadi di luar hitung-hitungan itu. Di luar hitung-hitungan apa? Jadi seperti kayak bonus ini agak lebih ke tolong maintenance itu sih Pak. Kayak pengeluaran di luar ini, di luar apa namanya, di luar project. Tapi proses untuk bisa menyertakan orang tersebut ke dalam project ada formalnya nggak? Enggak Pak, jadi sebenarnya dia itu nggak diikut sertakan, jadi tetap tim saya yang tanggung jawab itu lebih di luar di teknis sih Pak, di luar ini. Jadi ada seperti itu untuk ininya. Ada berdampak ke resiko nggak tuh Mas? Kalau resikonya ada ketika contohnya ketika tim saya tidak ada yang bisa menangani, contohnya seperti server down yang bisa hanya orang A contohnya, dan itu orang luar gitu. Jadi itu kadang kita susah koordinasi seperti itu. Nah itu salah satu dampak resikonya. Muncul nggak di risk manajemennya, muncul nggak? Belum lengkap sih Pak untuk di sini Pak. Seperti itu ya. Dari besar. Padahal hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan, terutama kalau memang diyakini tidak ada resource yang handle hal tersebut, lebih baik dihitung sebagai bentuk anggaran, sebagai bentuk resiko bahwa ada orang-orang yang diperankan sebagai outsourcing, gitu ya. Nah, proses outsourcing itu adanya di mana kira-kira Mas? Di dalam 10 knowledge area tadi. Di ini Pak, rencana di mana?
Itu di RAB. Ya, kalau untuk ini apa? Untuk mencantumkan biaya tim kerja dan tim luar gitu. Perlu proses ininya nggak untuk apa merekrutnya, proses perekrutan timnya itu prosesnya ada sendiri nggak? Sendiri Pak itu. Jadi ini ada sendiri mulai dari standarnya, contohnya ya seperti itu kan, kayak dari standar orangnya, standar contohnya jurusannya, lalu Ya itu masuk kemana tuh Mas? pengalaman. Proses perekrutan tadi. Proses perekrutan SDM tadi kan sebagai bentuk pengadaan tim ya. Ya. Development tim, kemudian juga harus memanage tim. Nah, untuk develop tim tadi itu masuknya ke 10 knowledge area-nya yang di mana ya? Lebih ke ya. Lebih ke ini sih Pak, apa? Resource, lebih ke resource sih Pak ininya. Ya, resource dan apalagi ada satu lagi yang belum masuk ke sini. Lebih ke resource sama Ke project charter masih ada yang kurang satu lagi. sama quality Pak. Bukan. Oh. Apa Mas? Satu lagi. Saya nggak melihat adanya procurement Mas. Oh iya, jalan lihat procurement. Ya, jadi di sini belum kelihatan procurement manajemennya. Ya terkait mungkin ada kebutuhan pengadaan resource atau perangkat gitu kan. Oh iya, yang itu Pak ya. Nah, kan harusnya disebutkan job desk-nya masing-masing apa, speknya, misalkan programmernya, speknya apa, misalkan dia ahli di bidang apa, kemudian job desk-nya apa, ya, terus dibutuhkannya berapa banyak, berapa bulan gitu kan. Nah, itu masuknya ke rate-nya berapa, nah itu nanti akan mendukung procurement management. Ya. Iya Pak. Di sini nggak ada procurement management, itu di unit kompetensi ke-9 ya, terkait sama knowledge area yang ke-9 ya. Oke, ini kan perencanaan nih, berarti ya nanti saya akan lanjut ke eksekusi project. Nah, dari perencanaan ke eksekusi berarti apa yang harus dilakukan seorang project manager, Mas? Kan ini di project charter itu kita membahas perencanaan nih secara summary gitu kan. Nah, oke, project charter jadi, kita bikin perencanaan selesai ya, didetailkan ke dalam project management plan ya. Itu sebagai bentuk dokumen detail. Setelah itu detail semua 10 knowledge areanya atau 10 unit kompetensi diuraikan di project management plan, maka project akan kita eksekusi. Ya, sebelum dieksekusi apa yang harus dilakukan atau istilahnya apa pada saat eksekusi tersebut? Melakukan Doa bersama enggak? ya bisa. Apa melakukan apa, Mas? Melakukan monitoring dan kontrol Pak. Wah, orang belum dieksekusi baru mau dieksekusi.
mulai nih proyeknya, ayo kita adakan apa gitu. Kalau di kementerian pada saat habis tender, habis menang gitu kan, diundang pelaksananya, ayo kita lakukan rapat ini gitu untuk mengeksekusi proyeknya, apa itu? Ya, sebelum tanding itu loh Mas, ngapain dia itu? Gimana? Ya, saya tahu tapi namanya itu. Gimana Mas Ari? Tadi Mas Ari? Sebelum tanding bola itu apa ngapain gitu? Ya, kick off meeting ya. Iya benar, kick off meeting. Iya Pak. Itu kayak nama-namanya kick off meeting. Ya kan itu sering tuh, ayo kita kick off gitu kan. Iya Pak. Ya. Untuk jadi ya memastikan semua perencanaan udah selesai dan masuk ke eksekusi ya. Oke. Untuk mendetailkan benar-benar tinggal kita langsung eksekusi. Ya. Oke, ya udah kalau gitu ini project dieksekusi, dilakukan monitoring and control ya kan, berarti kita lagi membahas proses grup nih. Ya, ada proses grup. Yang phase initiation plan sama closure itu. Ya, berarti kan kita sekarang sudah masuk ke eksekusi, monitoring control, dan akhirnya project di closing, ya kan? Nah, pada saat project selesai, ini projectnya Mas Dennis sudah selesai belum projectnya? Sudah selesai Pak. Sudah selesai, berarti ada fase closing yang dilakukan seorang project manager. Ya, apa tuh kira-kira Mas Dennis yang harus dilakukan? Untuk closingnya itu akan makan gitu ya? Jalan-jalan. Penyelesaian kontraknya, penutupan produk dan serah terima. Jadi apakah itu diserah terimakan ke yang bersangkutan? Oke. Ya. Jadi ada penutupan kontrak nggak? Ya ada. Jadi ada ya. Jadi pengadaan barang ada nggak di situ dalam proyeknya Mas Dennis ini? Ada. Ada sewa alat? Sewa alat enggak ya. Tapi pengadaan barang ada ya? Ya. Barangnya paling server itu Pak. Ya. Server, pembelian server itu udah harus dilunasin. Kemudian kalaupun memang dia sifatnya cash, berarti ada bukti-buktinya juga. Nah, seorang project manager pemahaman itu adanya di project procurement management ya, yang tadi di unit kompetensi 9 itu tentang procurement pengadaan barang ya. Oke, jadi tadi sudah ada inisiasi project charter. Yang harusnya membuat project charter itu bukan seorang project manager, tapi project sponsor ya. Jadi, nah ini kenapa Mas? Project manager gitu Pak. Yang mengeksekusi project manager, karena di project charter tersebut si project sponsor menunjuk seseorang menjadi project manager, ya. Jadi kalau project manager kan nggak mungkin saya menunjuk project manager sendiri, saya sendiri kan nggak mungkin begitu, ya. Oke. Ya, dari 10 unit kompetensi tadi sudah kita bahas sama-sama. Mungkin silakan Mas Ari dulu, Pak Ari dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, Pak Ari. Terima kasih. Sudah banyak ya dieksplor bagaimana pekerjaan Pak Dennis, bagaimana pemahamannya. Kayaknya agak tegang ya Mas ya. Agak tahan panjang dulu Mas. Saya pengumumannya itu tiba-tiba Pak. Jadi apalagi udah ini kan tiba-tiba ini aduh. Ya.
Mungkin sebenarnya Pak Wisnu ingin mengarahkan sebagai standarisasi project manager ya. Jadi kita juga nilainya juga standar. Mungkin selama ini Mas Denis di lapangan ya. Jadi seperti kalau di Medan itu biasanya dia project manager, dia desainer, dia programmer, dia eksekutor gitu kan. Jadi mungkin kebawaan gitu. Jadi untuk project manajernya sebagai standarisasinya mungkin sudah mulai dijelaskan nama Pak Wisnu tadi 10 standar kerja tadi yang mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diimplementasi. Mungkin itu aja Pak Wisnu, saya kembalikan. Oke, Pak Ari, terima kasih. Jadi berikutnya apa nih Pak Ari? Apakah nanti hasil dari pembahasan ini langsung disampaikan atau kita simpulkan ke ASESI? Karena biasanya seperti apa Pak Ari? Jadi kami juga menyiapkan ini Pak Wisnu, apa namanya, seperti classroom ya Pak ya, Pak Denis ya. Jadi nanti kalau tugas-tugasnya atau yang pemahaman tadi yang kurang, merasanya kurang mampu, padahal waktu menjawabnya itu ada di teman tak terucap gitu kan. Jadi saya kasih saja ada di chat room, nanti saya kasih di chat sini classroomnya, silahkan itu Pak Mas Denis ya bisa join di sana. Itu pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ada di sana sama yang ditanyakan Pak Wisnu. Mungkin tadi kayak terakhir akhirnya Pak Wisnu menyampaikan siapa sih yang meng-ACC gitu kan, yang membuat project charter gitu kan. Tadi sudah diangkat-angkat Pak Wisnu sebenarnya. Jangan sampai kalau ada pertanyaan berulang-ulang, biasanya pertanyaan itu tidak terjawab dengan baik. Itu biasanya seperti itu. Agar Pak Denis mungkin masih mengingatnya gitu, untuk mengingat kembali. Maka untuk mempelancar dan agar kepuasan batin juga terlaksana, maka kepuasan batin ya. Iya. Kadang gitu Pak. Jawabnya itu sebenarnya udah di tangan, udah ada nih di kepala. Cuman mengutipnya ini kadang agak sulit gitu kan. Maka kami siapkan satu classroom ya untuk tugas-tugasnya 10 standar tadi ya, atau 10 unit kompetensi yang dipertanyakan tadi. Pak Denis sampaikan, mungkin kita kasih batasan waktu Pak Wisnu. Kapan kita bisa sampai dapatkan? Biasanya gimana? Ini kan sebetulnya sudah dibahas hari ini ya. Iya. Saya juga sebetulnya melihatnya Mas Denis itu sebetulnya sudah siap gitu kan. Jadi mungkin materi-materi yang ada kayak project charter, kemudian project management plan tadi kan yang disampaikan Mas Denis sebetulnya didetailkan lagi Pak di dokumen lain. Nah, cuman istilah-istilahnya aja nggak paham gitu kan. Nah, mungkin ya di hari Sabtu cukup nggak kira-kira Mas Denis untuk diselesaikan semua tuh 10 unit kompetensi yang kira-kira tadi menurut Mas Denis, aduh saya nggak ngerti istilahnya, cuman saya punya, saya share di situ, saya masukin di masing-masing unit kompetensi. Bisa ya Mas Denis ya? Oke. Ya mungkin sih nggak terlalu lama lagi kali Pak Ari ya. Karena kalau saya lihat sih sebetulnya ada poin-poin yang memang kritikal ya, yang harusnya sudah tersampaikan, tapi karena mungkin entah panik atau nggak paham dari sisi istilah, jadinya nggak bisa dijawab gitu kan. Ya, tadi memang benar sih kayak Pak Ari bilang, saya sudah bertanyanya berulang-ulang, makanya saya balikin lagi sebelum project charter apa, yang membuat project charter siapa, kayak jawabannya project manager terus gitu kan. Nah ini yang kayaknya harus ini lagi deh, coba Mas Denis. Dari 10 unit kompetensi bisa dimasukkan ke Google Classroom ya Pak Ari ya? Udah disiapkan Pak ya? Sudah Pak, sudah ada di chat room, bisa masuk beliau. Oke, di chat room. Ya, silahkan nggak apa-apa, nanti saya sambil mengevaluasi waktunya mungkin kelamaan nggak Pak Ari kalau sampai besok Pak Ari? Atau di hari ini juga? Kalau kita sih sebenarnya supaya untuk mengevaluasinya cepat hari ini, cuman kan kemampuan Mas Denis kita tanya juga dulu kan, dia kalau memang bisa selesai hari ini ya lebih baik gitu. Ya betul, jadi artinya kan biar hasilnya juga bisa lebih cepat kan ya. Ya.
kalau bisa hari ini lebih baik gitu kan, tapi nanti bisa dievaluasi hasilnya seperti apa gitu. Oke, ya baik Pak Ari, dari saya seperti itu Pak Ari. Nanti langsung hari ini diselesaikan hari ini ya. Nanti kita buat jadwalnya, saya langsung kasih batas waktu ya. Jadi kalau kira-kiranya jam 9 bisa atau jam 12 gitu. Karena kalau saya lihat ya, tadi pokoknya hari inilah gitu ya. Ya. Hari ini berarti jam 00 ya. Terakhir. Ya. Memang sudah banyak terjawab, cuman ada beberapa yang salah pemahaman. Contoh QA dengan QC tadi ya. Dia menuliskan QA QC tapi QA gitu. Sistemnya. Yeah. Kalau QA itu sistem, kalau QC produk. Lalu tadi kalau saya lihat tadi ada beberapa juga kayak contoh misalnya WBS. Tidak seperti WBS yang diharapkan, tapi seperti Gantt saja ya. Nah, ini juga diperbaiki. Gitu. Artinya banyak ya, dari sini juga sebenarnya kita bukan berarti hanya mengeksplor, tetapi juga harus menyampaikan standar itu asisten project manager. Makanya Pak Wisnu tadi menyampaikan ada masukan-masukan ya, agar jenisnya juga ketika mendapatkan sertifikat ini, kalau seandainya dibuat konten masuk Mas Denis juga lebih pede itu menyampaikannya, karena memang tersertifikasi dan memang kompeten di bidangnya gitu ya. Jadi sudah waktunya sudah pas 4 jam ya, sudah 4 jam dari jam 2 sampai 4 ini ya. Terima kasih presenter kita Pak Wisnu dan Pak Denis sebagai FC. Ada kira-kira Mbak Fitri yang bisa disampaikan dari TUK? Mbak Fitri nyimak? Mbak Fitri nggak di tempat ya? Mbak Fitri nggak di tempat, takut diuji juga kali ya. Ya, karena kan sebenarnya TUK-nya Mbak Fitri ya, jadi harusnya ke Mbak Fitri dulu nih nutupnya nih. Cuma tadi Mbak Fitrinya agak grogi deh tadi waktu ngeliat Pak Wisnu, ganteng gitu. Serem gitu ya, serem. Saya tutup kamera kalau gitu. Ayo Mbak Fitri. Oh nggak ada ya. Kayak di belakangnya Mas Denis tadi Mbak Fitrinya. Pak, ini lagi ini sebentar, saya panggilin coba. Oh ya, boleh. Oh. Berarti satu kantor berarti ya tempatnya. Iya, itu ruangannya di sebelahnya tadi. Kipas anginnya sama. Sampai ke situnya ya. Iya. Oh iya, kalau PM harus bisa mengamati, Mas. Halo, Bapak, maaf tadi saya sempat. Gimana Bapak? Oke Mbak Fitri, kita sudah selesai Mas Denis. Ya, kemana ini sudah selesai, maka kami kembalikan ke Mbak Fitri sebagai TUK untuk menunjukkan. Silakan Mbak Fitri. Baik, ini sudah selesai ya Bapak, berarti ya untuk asesinya, proses asesinya. Untuk next nanti berarti untuk hasilnya ini bakal diberikannya nanti ya Pak ya, berarti ya. Ya, kami diskusikan dulu nanti hasilnya apa, nanti kita serahkan ke TUK. Oke. Baik, terima kasih. Ini berarti sudah selesai. Terima kasih banyak Pak Wisnu, Pak Ari atas waktunya sore hari ini. Semoga nanti ada kabar baik ya Mas Denis ya. Seperti itu harapan saya juga. Kira-kira kabar baik nggak nih Mas Denis? Tutup aja ya Pak ya. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak sekali lagi. Silakan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya Bapak Mas Denis dan Pak Wisnu, Pak Adi juga. Terima kasih banyak. Oke.
Tiga harus dibantukan oleh saya dan jawab di DUK-nya seperti itu. Oke deh. Ya, baik. Jadi, Terima sudah kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Fitri. Waalaikumsalam.